Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Rara Nabila. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Nah, materi yang akan kita bahas terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu jenis pengembangan bahan ajar, dan yang kedua langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu jenis pengembangan bahan ajar. Jenis pengembangan bahan ajar ini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar berbasis kurikulum. Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan pada kurikulum ini yang berlaku di suatu negara atau institusi pendidikan. Yang kedua yaitu pengembangan bahan ajar berbasis masalah. Bahan ajar yang dikembangkan berfokus pada pemecahan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks tertentu. Yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi. Jadi bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan pada kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat, pengembangan bahan ajar berbasis proyek. Bahan ajar yang dikembangkan dengan tujuan untuk membangun kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan proyek atau tugas tertentu. Yang kelima yaitu pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Bahan ajar yang dikembangkan dengan menggabungkan berbagai media seperti audio, video, dan animasi untuk meningkatkan daya tarik dan interaksi peserta didik. Yang keenam yaitu pengembangan bahan ajar berbasis game. Bahan ajar yang dikembangkan dalam bentuk game atau permainan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu pengembangan bahan ajar berbasis eksperimen. Jadi bahan ajar yang dikembangkan dengan melakukan eksperimen atau simulasi dalam pembelajaran agar peserta didik dapat belajar melalui pengalaman langsung. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama ini merupakan menganalisis kebutuhan peserta didik seperti level pemahaman, preferensi belajar, dan tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan secara observasi, wawancara, dan survei. Yang kedua yaitu perencanaan. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan pengembangan bahan ajar yang meliputi tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, proses pengajaran, dan penilaian. Yang ketiga yaitu pengembangan. Langkah ketiga ini merupakan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jadi proses ini meliputi penyusunan materi, pemilihan media, pembuatan desain grafis, dan pengembangan alat bantu belajar. Yang keempat yaitu validasi. Setelah selesai melakukan pengembangan, tahap selanjutnya yaitu melakukan validasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah bahan ajar yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima yaitu revisi. Setelah melakukan tahap validasi, langkah selanjutnya adalah merevisi bahan ajar jika terdapat kekurangan atau kelemahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahan ajar dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu implementasi. Setelah bahan ajar selesai direvisi, tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi atau penggunaan bahan ajar di kelas. Yang ketujuh yaitu evaluasi. Setelah proses implementasi, tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah bahan ajar yang telah dikembangkan sudah efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mengukur kemajuan belajar peserta didik, menilai kepuasan peserta didik, dan melakukan refleksi terhadap proses pengembangan bahan ajar. Jadi itulah pembahasan materi terkait tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar dan jenis pengembangan bahan ajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.